Bismillahirrahmanirrahim. Murtada mutahari kehidupan yang kekal. Nah, hari kebangkitan merupakan salah satu prinsip dari pandangan Islam atau usuluddin, baik di Ahlul Sunnah wal Jamaah maupun di Ahlul Bait. Nah, misalnya pula dalam rukun iman itu ditandai dengan hari kiamat. Nah, hari kiamat itu hari kebangkitan atau kematian, alam barzah dan alam akhir dan seterusnya. Nah, hari kebangkitan ini, keimanan kepada hari akhir ini menjadi fundasi dari keyakinan atau akidah kita dalam beragama. Sehingga tanpa keyakinan terhadap hari kebangkitan atau hari kematian atau kehidupan yang kekal, maka keimanan kita atau akidah kita juga sebenarnya itu bisa dikatakan rapuh. Nah, setelah bro, tidaknya 5 alam yang kita pahami wali yang akan dibahas besok sebenarnya alam atau 50 itu kembali kepada Allah. Garis besar itu sebagai tahapan perjalanan manusia atau merupakan asfar dari setiap manusia. Nah, yang pertama tentunya di alam ruh. Nah, alam ruh itu ada perjanjian dengan Allah atau ada mitsakon golisa di sana bahwa Anda harus menjadi hamba yang bertakwa atau di situ ada perjanjian fitrawi banget. Makanya kalau kita mau kembali kepada fitrah, mestinya kita kembali kepada ruhani, yaitu perjanjian kita di alam tersebut. Nah, setelah afirmasi di alam ruh tersebut, kita kemudian berpindah ke alam rahim. Jadi alam rahim itu adalah alam di mana kita sudah dikategorikan sebagai janin, itu sekitar 104 bulanan ketika kita akan ruh di rahim ibu kita masing-masing, itu alam rahim. Nah, setelah kita kemudian mati di alam rahim, mati itu artinya sebenarnya perpindahan ya kalau kita bahas secara irfani. Nah, kita masuk ke alam dunia. Nah, di alam dunia ini adalah alam yang sifatnya moderat. Moderat artinya di tengah-tengah. Dia memiliki ikhtiar di satu sisi, tapi di sisi lain juga akibat-akibat yang kita dapatkan bukan hanya kita tuai di dunia ini saja, bahkan akan berdampak pada dan pula bahwa alam dunia ini tak ubahnya sebagai ladang atau dalam sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dianalogikan sebagai kebun. Nanti kita akan panen nih, bahwa kalau kita menanam jagung ya kita nanti akan panen jagung kehidupan selanjutnya atau kehidupan yang kekal itu. Kalau kita misalnya menanam bunga bangkai, kita akan dapatkan juga bunga bangkai di kehidupan selanjutnya. Jadi jangan pernah berharap menanam jagung dapatnya bunga bangkai, itu sangat-sangat tidak adil ya Tuhan, atau diskriminatif kalau seperti itu. Dan lebih-lebih lagi jangan menanam bangkai atau bunga bangkai dan berharap nanti dapatnya jagung atau padi dan sebagainya. Nah, setelah kita meninggal di dunia, kita kemudian masuk di alam barzah, yang mana pintu gerbangnya itu ya kubur itu. Barzah itu sendiri secara perdefinisi atau secara etimologi, barzah itu artinya dinding atau dinding pembatas, yang mana seorang telah memasuki barzah itu dalam dunia barzah ini, di alam barzah ini terdapat perwujudan amal atau tajasum amal dari para penghuninya. Jadi mulai dari makhluk pertama yang telah meninggal, dalam hal ini Habil yang dibunuh oleh Kabil, sampai makhluk terakhir atau makhluk per detik ini yang menghembuskan nafas, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, itu berada di alam barzah. Bahkan nanti manusia yang paling terakhir meninggal pun juga nanti akan ada di alam barzah dulu. Nah, baru hari kebangkitan atau kiamat, semua yang ada di alam barzah itu kemudian berpindah lagi, atau kematian alam barzah membuat kita berpindah lagi di alam yang terakhir atau yang kemudian disebut sebagai alam akhirat. Pantap banyak dan seratal mustaqim dan inna ilaihi rajiun. Nah, eksistensi atau kehidupan pendekatan, baik itu legitimasi yang sifatnya
dalam di masih Wahyu di ayat dijelaskan surat At-Taubah saja itu di sekitar berapa ayat tentang eksistensi kehidupan selanjutnya. Itu membuktikan bahwa Al-Quran sebenarnya juga menjelaskan tentang masa depan. Dalam hal ini masa depan yang dimaksud kehidupan selanjutnya atau alam bangsa dan alam di Ya, halo Kak. Ya, halo Kak. Gitu ya, putus-putus. Ya, gitu ya. Silakan di mute yang lain. Oke Kak, siap. Oke Kak, siap. Oke, si Wahyunai keberadaan yang kekal itu ada Al-Quran. Quran surat At-Taubah tadi menggri ayat-ayat menyertakan pula mengakhirat di surah-surah lainnya juga disertakan Rasulullah SAW dan para imam ahlul bait alaihissalam itu menyertakan pula mengenai kehidupan akhirat. Bahkan Rasul untuk mempermudah pemahaman kita terhadap hari akhir atau alam barzah, dia menganalisis bahwa itu dari jadi 5 hari dalam setahun mengalami kematian tidur, sehingga ketika ini alhamdulillah segala bagi Allah yang telah menghidupkan aku setelah mematikan aku. Jadi dalam artian tidur pun sebenarnya itu sangat-sangat berbahaya ya secara irfani, karena pada waktu itu nyawa kita terus itu. Nah, karena ruh kita ketika kita itu ditahan oleh pemiliknya, itu Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian persamaan dan perbedaan karena kehidupan adalah ya pasti sama-sama masih atau ruh. Jadi mungkin misalnya tuh siapa lu gitu, aku nggak kenal kamu dan sebagainya. Kamu ini keluarga aku dulu atau nggak mungkin gitu ya, karena di masa yang akan datang atau di kehidupan yang akan datang, dalam artian ini alam barzah dan alam akhirat, kita masih bisa dikenali berdasarkan jiwa, even tidak memiliki sama sekali dalam dunia seperti sekarang ini. Nah, yang kedua sama-sama mengalami kebahagiaan atau kesengsaraan. Jadi kita bisa bahagia, happy di sana. Misalnya kalau kita melakukan amalan-amalan baik di dunia, tapi kita juga bisa sengsara. Bahkan dalam surah Al-Quran disebutkan bahwa jangan sampai kau mengira bahwa orang-orang yang gugur dalam Allah itu tidak diberikan rezeki dan diberikan tambahan kebaikan atau keberkahan di alam akhirat tersebut atau alam barzah tersebut. Kesamaan yang ketiga sama-sama proses penyucian. Jadi baik itu barzah maupun dalam akhirat ya kita sama-sama disucikan gitu. Jadi ada penyucian di dunia, ada penyucian di barzah, ada penyucian di akhirat. Nah, adapun perbedaan antara kehidupan sekarang dan kehidupan yang akan datang, perbedaannya satu, pasti tidak ada lagi amalan yang dapat diterima. Jadi seperti kata Bro Pali tadi dalam forum tanya jawab, tidak ada lagi amalan yang dapat diterima. Jadi per hari ini kita meninggal dan masuk ke barzah, ya nggak ada lagi amalan-amalan kita yang bukan dapat diterima sih, yang dapat kita lakukan karena kita sudah meninggal. Pasti kita di alam barzah yang nggak bisa melakukan masalah. Perbedaan kedua adalah terdapat 3 pertolongan, yaitu kalau di dunia kan tidak ada yang disebut sebagai pala jariyah. Misalnya kita masih hidup sudah dapat pala jariyah, belum dong. Pala jariyah syafaat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ini yang mana Tuhan menampakkan kemaha pengasihannya itu hanya terdapat. Dan tidak ada lagi fisik atau kita masih
itu bukan sesuatu yang miliki oleh fisik, tapi penginderaan bahkan justru lebih tajam. Jadi dalam banyak ayat seperti kita berada itu tersingkap justru terbuka. Ini sejalannya dengan riwayat Rasulullah SAW yang pasca perang Badar ketika kaum jahiliyah itu atau kaum Quraisy buang ke sumur untuk berbicara di depan sumur ini, sahabat bertanya, wahai kau yang telah masuk sesungguhnya dia lebih kau. Artinya apa yang kita lakukan di dunia walaupun dia tidak dapat lagi melakukan amalan-amalan soleh kecuali amalan yang sifatnya pahala jariah yang pernah dilakukan dulu di alam dunia. Nah, apa kemudian relasi atau hubungan antara alam itu? Bahwa alam, misalnya dalam alam dunia ke alam barzah atau alam barzah nanti ke alam akhirat, kita tidak akan dapat kembali. Itu tidak ada satupun yang sudah meninggal kemudian hidup lagi, goib aja atau tertutup indera kita untuk melihatnya. Nah, yang kedua, amalan dunia menjadi sebab bagi akibat penyucian di tiga alam gitu misalnya. Jadi seperti saya bilang tadi bahwa kita disucikan dunia di alam barzah dan di alam akhirat dari sebab-sebab amalan dunia kita saat ini. Nah, sebagian penyucian di alam selanjutnya itu merupakan manifestasi dari amalan kita saat kita masih hidup. Dan sebagian lainnya manifestasi yang kita lakukan bahkan kita sudah mati, yaitu pahala jariah. Kita sudah mati atau meninggal tapi kita masih mendapatkan pahala karena pahala jariah yang kita tinggalkan. Yang jelas kita tidak mungkin mendapatkan akibat penyucian atau siksa atau berkah dari sebab yang bukan amalan kita. Misalnya kita tidak pernah mencuri tapi kita kemudian dihukum pencurian misalnya dalam bahasa alam akhirat, itu nggak mungkin banget karena bukan sebab dari akibat yang kita dapatkan siksanya gitu. Dan yang keempat, sebagian amalan kita itu akan mendapatkan siksa, sebagian lagi justru mendapat berkah, tergantung amalan apa yang kita buat di dunia. Dan sebagian berkah dan siksa merupakan sebab langsung dari perbuatan kita, sebagian lagi memerlukan perantara, baik itu pahala jariah, syafaat maupun ampunan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetapi yang menjadi pertanyaan kemudian, bagaimana dengan dosa jariah? Misalnya dosa-dosa yang kita lakukan di dunia yang ketika kita meninggal dosa itu masih dilakukan oleh para penulis pertanyaan dari ketika tahun-tahun diri. Tanya nih, Kak, kalau pahala jariah ada juga dong. Saya bilang kayak gimana tuh dosa jariah? Misalnya ada seorang artis bokep, dia beraktivitas tapi film bokepnya itu masih diputar sampai sekarang. Apakah dosanya tidak terus mengalir? Nah, kalau kita kebalikan dari palalir juga dong, tapi semoga kita berharap dosa-dosa jariah kita, dosa-dosa kita itu mudah-mudahan tidak dilanjutkan oleh siapapun, karena membuat kita nanti di alam barzah dan di alam akhirat sudah banyak. Memang dosa ada lagi dosa warisan yang kita tinggal yang dilanjutkan oleh para penerus kita. Tentunya jangan sembarang melakukan sesuatu. Termasuk pula kalau kita menyakiti pemberi syafaat Rasul. Rasul mengatakan janganlah kau menyakiti Fatimah karena barang siapa menyakiti Fatimah berarti menyakitiku dan barang siapa menyakitiku berarti menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala merasa tersakiti maka akan mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Ini kan yang paling bahaya, yang sangat-sangat kita takutkan karena fair aja deh, kita tidak mungkin bisa masuk surga atau mendapatkan keberkahan surga hanya karena amalan kita. Karena kalau kita mau fair, waduh banyak kita satu-satunya harapan karena Allah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan oleh Wasallam dan keluarganya yang suci. Karena sesungguhnya kita itu abadi, kalau kata Murtada Mutahari, bahwa apa yang kita lakukan saat ini sebenarnya itu abadi banget, dalam artian kalau kita berdosa jangan menganggap bahwa kalau Anda sendiri dosa itu tidak dipertanggungjawabkan, nanti akan dipertanggungjawabkan dan dipertontonkan secara publik di hari penghakiman nanti. Jadi setelah saya baca buku ini saya mikir-mikir lagi nih, waduh bahaya juga ini dosa-dosa pribadi kita atau dosa yang kita menganggap sepele padahal nanti akan dipertontonkan secara publik, karena apa yang telah kita lakukan itu tidak bisa lagi kembali gitu, apalagi dosa sosial kita. Maka kita, karena di hari pengadilan agung nanti atau kehidupan selanjutnya tidak ada lagi alasan untuk